Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Sulfanisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat program untuk menentukan hari apa, kemudian tanggal yang akan dimasukkan dengan menggunakan bahasa C++. Nah, yang pertama itu kalian bisa buka aplikasi CodeBlocks atau kalau di web itu compiler GDB Online. Nah, di sini kayak kalian masukkan include IOStream ini sebagai header dari bahasa C++, kemudian using namespace std ini sebagai tanda untuk mendeklarasikan bahwasanya kalian itu akan menggunakan semua fungsi pada C++ seperti cin, cout, dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat in main itu sebagai fungsi utama dari C++, kemudian tanda kurung 2 dan jangan lupa menggunakan tanda kurung kurawat. Nah, di sini kita masukkan in tanggal, bulan, tahun itu, tanggal, bulan, tahun itu berarti menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian ini kita outkan itu masukkan tanggal, dan juga in-nya itu tanggal. Kemudian kita outkan kembali itu masukkan bulan, kemudian in-nya itu bulan, out-nya itu masukkan tahun, dan juga in-nya tahun. Nah, kita membuat kondisi di mana tahun itu kurang dari satu, berarti out-nya itu tanggal tidak valid. Nah, kemudian else if atau suatu kondisi lagi apabila bulan itu kurang dari satu atau bulan lebih dari 12. Nah, berarti si outnya itu tanggal tidak valid juga. Nah, kemudian terdapat integer di mana jumlah itu underscore hari karena ini sebagai spasi. Nah, di sini terdapat kondisi if apabila bulan sama dengan satu atau bulan sama dengan 3 atau bulan sama dengan 5, bulan sama dengan 7, bulan sama dengan 8, bulan sama dengan 10, dan bulan sama dengan 12, itu berarti bulan tersebut itu jumlah harinya ada 31. Nah, kemudian terdapat kondisi lagi atau else if itu bulan sama dengan 4 atau bulan sama dengan 6, bulan sama dengan 9, dan bulan sama dengan 11, itu berarti jumlah harinya ada 30 hari. Kemudian kita masukkan kondisi. Tahun itu modulus dari 4 sama dengan 0 dan tahun modulus dari 100 kurang dari sampai dengan 0 atau tahun modulus dari 400 sama dengan 0 itu jumlah hari sama dengan 29 atau sisa dari semuanya tadi. Nah, kemudian terdapat kondisi lagi jumlah harinya itu 28. Berarti kalau bukan dari semuanya ini itu berarti harinya ada 28. Nah, kemudian kita kasih kondisi lagi if itu tanggal kurang dari satu atau tanggal lebih dari jumlah hari itu si outnya tanggal tidak valid karena tidak termasuk di dalamnya. Kemudian kita masukkan kondisi lagi bulan itu sama dengan satu atau bulan sama dengan dua. Bulan di mana bulan itu eh, maksudnya di sini itu bulan itu bulan ditambah 12, kemudian tahun itu dikurangnya satu. Nah, atau bisa kita tulis tahun sama dengan tahun dikurang satu. Kemudian ini juga bulan di mana bulan ditambah 12. Nah, kemudian ini kita masukkan lagi K, JH itu menggunakan tipe data integer. Tahun di mana K bisat itu sama dengan tahun modulus dari 100. Kemudian jumlah hari itu tahun dibagi 100. Kemudian hari itu tanggal ditambah 13 dikali bulan ditambah satu dibagi 5. Kemudian ditambah K bisat ditambah buka kurung K bisa dibagi 4 ditambah jumlah hari dibagi 4 kemudian ditambah 5 dikali jumlah hari itu modulus dari 7. Nah, kita masukkan lagi di sini hari itu menggunakan tipe data strict di mana kita masukkan kembali kondisi di mana hari itu sama dengan 0, hari sama dengan Sabtu, em, kondisi lagi itu hari sama dengan satu itu berarti hari Minggu, kemudian hari sama dengan 2 itu hari Senin, hari sama dengan 3 itu hari Selasa, hari sama dengan 4 itu hari Rabu, hari sama dengan 5 itu hari Kamis, dan yang terakhir itu kalau bukan dari semua ini itu berarti hari Jumat. Nah, di sini kita masukkan si out itu tanggal sama dengan tanggal
tanggal, kemudian itu si outnya tanggal, si innya tanggal, kemudian terdapat garis miring, itu bulan sama dengan 12 dikali bulan lebih besar dari 12. Kemudian garis miring lagi itu tahun ditambah bulan lebih besar dari 12. Kemudian jatuh pada hari titik dua. Itu berarti si in-nya hari, kemudian NDL jangan lupa menggunakan kurung kerawal sebagai penutup. Nah, di sini coba kita run. Nah, di sini akan keluar outputnya itu masukkan tanggal, misalkan tanggal 19. Kemudian masukkan bulan itu misalkan bulan 6. Kemudian masukkan tahun misalkan 2006. Nah, di sini berarti tanggal, oh ini ada salah. Berarti ini tanggal, coba kita run. Nah, masukkan tanggal, kita ulang lagi, itu tanggal 19. Kemudian bulannya itu bulan 6. Kemudian tahunnya itu 2006. Nah, ini bisa kita lihat itu tanggal 19 bulan 6 2006 itu jatuh pada hari Senin. Nah, ini benar, ini benar. Nah, setelah ini kita akan masuk ke flowchart dari program kita tadi. Nah, yang pertama itu kita tuliskan di sini itu bentuk oval itu menandakan start dan juga nanti di akhir itu end. Nah, kemudian kita em, lanjutkan dengan tanda panah sebagai penghubung antara program pertama ke program selanjutnya. Itu kemudian jajar genjang itu menandakan output dan input itu tanggal, bulan, dan tahun. Bisa kita singkat. Kemudian kita masukkan simbol atau bentuk belah ketupat itu menandakan kondisi atau percabangan antara true atau false. Nah, di sini tahun kurang dari satu, berarti apabila benar itu tanggal tidak valid. Nah, kemudian ini juga apa kondisi di mana bulan kurang dari satu atau bulan lebih dari 12 berarti itu tanggal tidak valid karena tidak ada bulan bulan ke-13 atau bulan ke-0 itu tidak ada. Nah, kemudian di sini berbentuk persegi, persegi panjang bisa persegi, itu menandakan proses dari program tersebut, yaitu di mana 31 hari itu termasuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan juga Desember. Kemudian em, yang termasuk 30 hari itu merupakan bulan April, Juni, September, dan November. Kemudian tahun kabisat itu Februari itu sama dengan 29 dan juga Februari itu sama dengan ada 28 dan 29 hari. Nah, kemudian di sini langsung saja menggunakan belah ketupat itu berarti menandakan kondisi. Kondisi di mana tahun kurang dari satu atau tahun lebih dari jumlah hari itu tanggal tidak valid. Nah, ini persegi panjang atau persegi ini termasuk bagian proses di mana bulan sama dengan satu atau bulan sama dengan dua itu bulan ditambah itu bulan sama dengan bulan ditambah 12 dan juga tahun itu sama dengan tahun dikurang satu. Nah, ini persegi panjang juga termasuk proses di mana hari itu sama dengan em, tanggal sama dengan ditambah 13 dikali bulan ditambah satu dibagi 5 ditambah kabisat ditambah kabisat dibagi 4 ditambah jumlah hari dibagi 4 ditambah 5 dikali jumlah hari kemudian modulus dari 7. Nah, di sini juga terdapat proses di mana kalau angka 0 itu menandakan hari Sabtu, kemudian angka 1 menandakan hari Minggu, angka 2 itu menandakan hari Senin, angka 3 menandakan hari Selasa, angka 4 menandakan hari Rabu, angka 5 menandakan hari Kamis, dan juga angka 6 itu menandakan hari Jumat. Nah, di sini outputnya itu tanggal, koma, nama hari. Nanti harinya akan disebut ini. Nah, kemudian diakhiri dengan N berbentuk oval. Kemudian kita akan melihat pseudocode dari program yang telah kita buat tadi, di mana yang pertama itu variabel. Tadi
masukkan tanggal, bulan, tahun, jumlah hari, KJH itu termasuk tipe data integer, kemudian hari, di mana hari itu menggunakan tipe data string. Kita mulai dengan begin, kemudian written. Kalau yang di bahasa C++ itu menggunakan cout dan cin. Tetapi kalau pada bahasa Pascal atau Surcode itu menggunakan write dan read. Read. Nah, di mana masukkan tanggal, kemudian masukkan bulan, dan juga masukkan tahun, itu juga mm, masukkan kondisi. Ini agak sama sama kayak bahasa C++, tapi kalau bahasa C++ itu menggunakan em, tanda petik dua, tetapi kalau pakai bahasa Pascal atau bahasa Sudocode itu hanya menggunakan tanda petik satu. Nah, ini agak sama seperti C++ tadi. Ini menggunakan tanda panah ke kiri bukan sama dengan. Nah, kemudian diawali dengan variabel dan diakhiri dengan n. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin masih banyak kesalahan dalam saya menjelaskan program ini karena saya juga masih dalam tahap belajar, perlu bimbingan yang efektif lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.